Akhirnya setelah sekian lama ditunggu monetisasi konten, itu teman-teman yang lain sudah mulai mendapatkan. Ya, nah di sini ada monetisasi konten, kita tinggal aktifkan. Jadi banyak sekali konten kreator yang saat ini monetisasi kontennya sudah terbuka ya. Berarti terbukti ya di tanggal 31 Agustus 2025 kemarin. Ya, Facebook memang banyak updatean terbaru. Nah, tapi tentu banyak juga tentunya yang belum mendapatkan akses dari fitur monetisasi konten. Ya, tentunya ini mungkin ada beberapa faktor pertimbangan dari FB Pro sendiri. Jadi memang sebagian banyak yang sudah terbuka untuk fitur monetisasinya, tetapi ada juga yang belum terbuka. Ya, nah apa sih untuk penyebabnya? Jadi kita akan bahas ya. Jadi tonton video ini sampai selesai. Jadi kita langsung masuk ke FB Pro. Nah, di sini untuk pendapatan pelan-pelan sudah mulai normal di sekitar 135 dolar. Kemudian untuk saat ini itu banyak sekali teman-teman yang sudah aktif ya untuk fitur monetisasinya, termasuk di monetisasi konten dan juga ada langganan. Jadi sudah banyak sekali ya teman-teman kita di luar sana yang tentu benar-benar mendapatkan fitur monetisasi konten yang ada di FB Pro ya. Jadi sesuai juga dengan informasi dari Facebooknya ya, dimana kemarin sempat di tanggal 31 Agustus 2025 ya, katanya Facebook akan memberikan fitur monetisasi konten, dan ini terbukti ya, karena saat ini sudah banyak yang mendapatkan akses dari fitur monetisasi konten di FB Pro. Baik, jadi tetapi pertanyaannya di sini kenapa masih ada juga yang tentunya di sini belum mendapatkan fitur ataupun akses dari monetisasi konten. Bahkan kemitraan afiliasi pun belum muncul ya. Jadi mungkin semua ya itu tergantung dari penilaian dari FB Pro itu sendiri. Ya mungkin kalau kita masih biasanya faktor utamanya ketika memang ada pelanggaran, ya itu bisa menjadi faktor utama ya buat akun kita sulit mendapatkan akses dari monetisasi konten. Nah, jadi karena memang banyak yang dapat monetisasi, banyak juga yang belum mendapatkan monetisasi ya. Ini sebenarnya bergantung dari akun kita sendiri. Jadi apakah konten kita benar-benar konten original yang kita upload ke FB Pro atau konten orang lain. Nah, biasanya ini yang bisa menjadi dampak juga. Ya, jadi memang di FB Pro ini memang bisa kita menggunakan teknik reupload ya, tetapi ya di sini kita juga harus paham juga ketika memang si pemilik hak cipta tidak mengizinkan, ya itu juga bisa berpengaruh buruk ya ke akun kita, apalagi kalau sempat video kita itu dihapus otomatis oleh Facebook. Nah, itu yang parah ya. Jadi di sini kita langsung masuk di akun Facebook. Baik, jadi di sini saya sudah berhasil masuk di salah satu akun FB Pro saya, yang alhamdulillah sekarang sudah muncul semua akses dari fitur monetisasinya. Jadi jika teman-teman ada pertanyaan nanti bisa bertanya di kolom komentar. Jadi nanti bisa dicek ya, bisa dicek di bagian kotak masuk dukungan. Nah, di situ rajin-rajin dicek ya. Apalagi kalau kita konten reupload ya. Saya yakin konten-konten yang reupload itu pasti nggak tenang juga ya, karena kita nggak akan pernah tahu nih pelanggarannya kapan. Ya, karena ya kalau kita sudah menggunakan konten reupload ya, itu benar ya. Untuk saya sendiri, untuk backsound yang saya pakai di tahun lalu itu terkena pelanggaran di tahun 2025. Ya, itu hanya backsound saja, apalagi kalau kita menggunakan konten reupload tanpa editing. Nah, itu sulit ya buat kita bisa mendapatkan akses dari monetisasi konten. Karena memang jika kita cek dari monetisasi konten sendiri, di sini dilihat berdasarkan dari keaslian konten. Nah, di sini kita langsung cek di bagian monetisasi kontennya. Baik, jadi saya sudah masuk di bagian dari monetisasi konten. Di sini perhatikan ya. Jadi ada beberapa hal yang mempengaruhi potensi pendapatan, tetapi yang kita cek bukan itu. Yang kita cek adalah di bagian sini ya. Jadi ini keaslian konten ya. Ini di bagian dari menu monetisasi konten.
Nah, jadi artinya dari FB Pro di sini itu mengecek keaslian konten kita. Nah, mungkin kalau kita konten re-upload ya mungkin sulit ya untuk kita bisa mendapatkan akses dari monetisasi konten. Di sini dijelaskan seberapa unik konten Anda, apakah konten tersebut diproduksi orang atau perusahaan produksi yang sama dengan pengunggahnya. Artinya, Facebook di sini itu mengecek benar-benar ya IP dari HP kita. Jadi, ketika kita bukan merekam pakai HP kita sendiri, misalkan kita ngerekam pakai HP teman, ya kemudian kita kirim ke HP kita sendiri, itu sudah bisa dibilang bukan original karena berbeda IP HP-nya. Jadi sudah paham ya. Jadi di bagian monetisasi konten yang diutamakan adalah keaslian dari konten itu sendiri, keaslian dari konten si pengunggahnya. Jadi kalau konten orang lain ya mungkin itu bisa menjadi faktor sulit untuk bisa mendapatkan monetisasi konten, karena pada dasarnya kemarin FB Pro itu sudah memberikan informasi bahwa di tanggal 31 Agustus 2025 akan membuka fitur monetisasi konten. Nah, buat kita yang mungkin belum mendapatkannya, yang pertama mungkin kurang upload, yang kedua bisa dikoreksi lagi untuk di bagian dari kontennya, apakah konten original atau bukan, dan yang ketiga bisa diperiksa di kotak masuk dukungan. Ketika memang ada video yang melanggar, silahkan dihapus ya. Jadi kalau memang masih bisa dihapus, tapi kalau memang nggak bisa ya untuk pelanggaran sendiri itu ada pemutihan. Itu untuk di FB Pro sekitar 1 tahun ya, baru pelanggaran yang tidak bisa dihapus itu akan hilang sendirinya. Jadi mungkin seperti itu saja. Baik, jadi mungkin yang belum mendapatkan akses dari monetisasi konten di FB Pro ya semoga bisa cepat mendapatkan monetisasi, dan tentunya ketika kita sudah mendapatkan monetisasi konten, semua postingan di FB Pro itu bisa mendapatkan dolar ya, walaupun saat ini itu di bagian foto itu masih lebih tinggi ya dibanding dari video kita. Jadi seperti itu. Jadi tetap semangat, jangan menyerah. Jadi jangan hanya fokus di satu platform, kita bisa belajar di platform yang lainnya juga. Ya, siapa tahu rezeki kita juga ada di sana. Tetap semangat. Ya, buat yang masih bingung nanti bisa cek di komentar ya. Buat yang masih ada pertanyaan seputar FB Pro maupun Fanspage, jadi sudah banyak saya bahas dan di playlist juga sudah saya sediakan ya. Jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya di kolom komentar. Seperti itu saja, terima kasih dan selamat malam.